Hello guys and welcome back to my channel again di channel Samuel Chris. Yo! Kali ini aku akan melanjutkan tentang kasus penipuan terbesar di dunia. Kalau kalian udah pernah nonton videoku yang sebelumnya tentang kasus penipuan terbesar di dalam dunia sepak bola, di video yang ini, atau kalian juga bisa klik ada di atas sini, nanti aku taruh linknya. Oke. Kali ini aku ingin melanjutkan ke kasus penipuan di benua Eropa. Dan menurutku ini sangat-sangat lucu banget juga ya. Karena ia sampai bisa menjual Menara Eiffel. Kalian tahu Menara Eiffel kan yang ada di Prancis itu? Nah yang ini nih. Nah, dia tuh sempat menjual Menara Eiffel ini. Dan yang lebih parahnya, ia juga menjual alat yang katanya bisa menghasilkan duit per jamnya. So, tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke cerita yang berikut ini. Dijuluki The Count, pria yang bernama Victor Lustig adalah pria yang berasal dari Austria-Hungaria yang lahir di Bohemia, Ceko. Ia bukan seorang kriminal biasa saja karena ia sudah mencatatkan namanya di dalam salah satu kasus penipuan terbesar di dunia. Dan kasus yang paling terkenal adalah ketika ia berhasil menjual Menara Eiffel. Ia menipu. Wow. Ia dijuluki sebagai a man who sold the Eiffel Tower. Wow. Victor memiliki kemampuan khusus, yaitu ia menguasai banyak bahasa seperti Prancis, Ceko, Inggris, Italia, dan Jerman. Hal inilah yang membuat ia bisa berkomunikasi dengan baik dan meyakinkan banyak orang. Ia juga punya karisma ketika ngomong dengan cewek, ia bisa membuat hati cewek itu luluh ya. Selama ia menipu, ia nggak pernah melakukan tindakan kasar, ia nggak pernah melakukan kekerasan, tapi semuanya itu hanya dilakukan berdasarkan otaknya yang sangat-sangat cerdas. Meskipun dengan tindakannya yang sangat-sangat sopan, elegan, tapi dia juga disegani sebagai penipu yang sangat-sangat handal. Nah, asal mulanya itu ketika si Victor ini melakukan pelayaran dari pelabuhan Atlantik Prancis menuju kota New York, Amerika Serikat. Saat itu umurnya masih berusia 20 tahunan. Dan targetnya adalah orang-orang yang kaya banget yang berada di kapal itu yang bersama dengan dia. Dan dia ingin memperkenalkan sebuah alat yang bisa mencetak uang. Jadi dia berusaha untuk mencari kira-kira target siapa nih yang kira-kira kaya dan dia bisa memanipulasi pikirannya sehingga dia mendapatkan uang yang banyak. Dan akhirnya dia mendapatkan target dan dia mendatangi target tersebut. Setelah itu ia mendemonstrasikan sebuah box kecil kepada kliennya dan dia berkata bahwa alat ini bisa menghasilkan duit 100 US dollar atau sekarang udah 16.000 ya dolar sempat sekarang ya. Jadi sekitar 1.600.000 dalam waktu 6 jam. Ya udah mempraktekannya 6 jam. Wih bener nih keluar duit 100 dolar. Akhirnya karena dia udah mendemonstrasikan dengan caranya yang begitu meyakinkan, akhirnya si orang kaya ini ya percaya. Oh ternyata bisa ya seperti itu. Akhirnya setelah itu teknik yang berikutnya yang digunakan oleh si Victor adalah namanya reverse psychology. Jadi ketika orang udah yakin ke dia, dia malah membalikkan psikologi itu seolah-olah dia nggak mau jual kotak ini. Yang membuat orang makin penasaran kan, apakah ini beneran apa enggak sih? Karena kan dari awalnya ragu, tapi karena dia udah berusaha kayak, nggak jadi deh, aku nggak mau jual deh. Akhirnya orang jadi kayak makin gemes gitu kan, lah ayolah. Akhirnya si orang kaya ini menaikkan harganya, terus ditawar tinggi, tapi dia tetap menolak. Nggak mau lah. Dia berusaha tetap reverse psychology, dia tetap menolak. Dan akhirnya sepakatlah kedua orang tersebut di harga 30.000 US dollar atau setara dengan harga yang inilah, oke? Dan setelah dia udah mendapatkan uang sebanyak 30.000 US dollar itu, akhirnya dia pergi dan melarikan diri. Tapi emang bener, dalam 12 jam kotak itu bisa menghasilkan duit 200 dolar ya kan, sesuai dengan perjanjiannya. Tapi aku juga nggak tahu gimana secara jelas cara kerja kotak itu. Mungkin ya nggak tahu lah gimana, mungkin ada perputaran uang gimana di dalam kotak kecil itu. Tapi yang jelas setelah jam berikutnya, yaitu jam ke-18, yang dimana 6 jam setelah itu yang keluar tuh hanyalah kertas biasa. Dan barulah orang tersebut sadar kalau mereka itu sedang ditipu. Tapi ya udah terlambat, Victornya udah kabur duluan ya kan.
Dan penipuan berikutnya pada tahun 1925, pada saat itu si Victor melakukan perjalanan ke Perancis dan dia nggak sengaja melihat ada foto menara Eiffel yang berada di surat kabar pada saat itu, dan tiba-tiba dia terpikir untuk melakukan penipuan yang gila lagi. Karena artikelnya itu berisi tentang menara Eiffel ini yang baru saja selesai dikerjakan, tetapi kondisinya yang masih rusak dan membutuhkan banyak dana dari pemerintah setempat yang sangat-sangat mahal, yang membuat dia kepikiran, kayaknya aku punya ide, aku punya kesempatan nih untuk melakukan penipuan lagi, untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya di kondisi seperti ini. Dan di artikel itu dituliskan bahwa menara Eiffel ini ingin dipindahkan dari kota Paris karena biaya perawatannya yang begitu mahal dari pemerintah setempat. Yang akhirnya si Victor ini langsung menyediakan dokumen-dokumen palsu yang mengatakan bahwa pemerintah ini ingin merobohkan menara Eiffel ini. Dan untuk memuluskan rencananya, si Victor bekerja sama dengan 6 orang dealer besi bekas. Ia mengundang mereka semua di dalam sebuah pertemuan di hotel yang sangat-sangat mewah. Dan si Victor ini memperkenalkan dirinya sebagai Deputy Director General of the Minister de Postes et Telegraphes. Jadi emang ini kayak dalam bahasa Spanyol lah, pokoknya dia memperkenalkan dia sebagai deputi director apalah di kota Prancis pada saat itu, yang membuat orang-orang itu cukup percaya ya, karena sekali lagi dia punya teknik komunikasi yang baik dan benar kepada mereka semua ini. Akhirnya ketika mereka percaya, mereka melihat dokumentasinya ini benar, emang seperti itu, dan akhirnya ia berhasil menipu pria yang bernama André Poisson. Dan setelah ia mendapatkan duitnya, ia menjual besi-besi bekas ini kepada mereka semua. Ia melarikan diri dan membawa duitnya itu ke Austria dan berfoya-foya dengan duit yang ia udah punya. Setelah situasinya udah mereda, udah kondusif, dia rasa udah baik, dia balik lagi tuh ke Prancis dan melakukan hal yang sama, yaitu menjual menara Eiffel ini, besi-besi bekasnya kepada orang, dan terbukti kena lagi, ada orang lagi yang kena. Dan orang ini tidak melaporkannya kepada polisi karena ia merasa malu, kayak kenapa bisa dia sebodoh itu gitu loh, kena tipu atas orang yang mau menjual menara Eiffel. Jadi kehebatan dari Victor ini karena ia berhasil menjual menara Eiffel itu sebanyak 2 kali. Dan menurutku gila sih, aku nggak heran sih kalau emang dia bisa masuk ke dalam kasus penipuan terbesar sepanjang masa ya. Karena emang gila aja gitu loh, menjual menara Eiffel 2 kali lagi. Wow. Dan setelah itu akhirnya ia melarikan diri ke Amerika, dan di Amerika ia ingin menipu lagi dengan cara yang sama ketika ia menipu yang pertama kali, yaitu box yang bisa menghasilkan uang. Tapi yang kali ini yang ia ingin tipu adalah bukan orang yang sembarangan, guys. Sosok yang ia ingin tipu ini adalah sosok legendaris dari Chicago yang bernama Al Capone. Ia adalah legendaris gangster yang sangat-sangat ditakutin, yang memiliki banyak banget anggota yang sangat-sangat ditakutkan. Gila banget gak? Dia mau tipu orang seperti itu loh. Dan hasil akhirnya si gangster ini atau Capone menginvestasi duitnya sebanyak 50.000 US dollar atau setara dengan uang yang rendah gini. Dan Victor berjanji untuk membalikkan duit itu dengan berkali-kali lipat. Tapi karena Victor ini pintar dan ia emang tahu siapa yang ia ingin tipu, akhirnya si Victor ini membalikkan semua uang yang dimiliki oleh Capone dalam 2 bulan setelahnya dengan alasan pembatalan kerjasama. Karena ya ia sadar ketika ia menipu orang ini, yang terjadi adalah nyawanya bisa terancam. Ia bisa dibunuh, dia bisa, ya pokoknya aku nggak tahu dia bisa diapain, karena emang ini gangster yang sangat-sangat terkenal gitu loh. Makanya ia balikan aja uangnya dan batalkan semuanya gitu loh untuk keselamatan jiwanya. Namun bukannya marah, si Capone ini malah memberikan hadiah tambahan kepada si Victor sebanyak 5.000 US dollar sebagai bentuk terima kasihnya atas integritasnya dan tindak baiknya. Dan si Capone juga ini, si gangster ini, menjanjikan perlindungan kepada si Victor ini. Wow, pinter banget ya. Dia udah dapatkan duit, dia mendapatkan perlindungan lagi. Padahal dia tuh niatnya pengen nipu. Makanya tuh pinter banget ketika seorang yang jago banget komunikasi itu bisa mengubah segalanya, guys. Dan satu lagi, pada tahun 1930 si Victor ini bekerja sama dengan 2 pria Nebraska yang bernama William Watts, yaitu seorang apoteker, dan ahli kimia Tom Shaw untuk melakukan pemalsuan berskala besar.
Kedua orang ini, Watts dan Shaw, bertugas untuk mengukir plat yang akan digunakan untuk memalsukan uang dolar. Jadi dia pengen mencari uang palsu nih sekarang. Dan operasi tindakan penipuannya ini berjalan dengan baik. Selama 5 tahun ia berhasil mengedarkan uang-uang palsu ini setiap bulannya kepada masyarakat. Namun aksi Victor ini akhirnya berhenti pada tahun 1935 karena ia sudah bisa ditangkap di New York dengan tuduhan pemalsuan. Namun 1 hari sebelum ia ditahan, ia berhasil melarikan diri juga dengan menipu lagi, yaitu menipu tentang dia ada penyakit dalam dirinya dan ia keluar melalui tali dan keluar dari gedung itu, dan akhirnya dia melarikan diri kembali. Tapi 27 hari kemudian ia berhasil ditangkap kembali di Pittsburgh. Lalu ia dijatuhin hukuman selama 15 tahun dengan akibat penipuannya yang begitu gila ini. Dan tahu gak, penjara yang ia ditempatkan itu adalah bukan penjara main-main, tapi penjara yang ngeri banget, penjara legendaris di dunia. Apalagi kalau bukan penjara Alcatraz. Dan pada tahun 1947, tepatnya 9 Maret, si Victor menderita pneumonia dan dinyatakan meninggal dunia di Missouri. Tapi yang anehnya ketika Victor ini meninggal, tulisan pekerjaan Victor itu adalah sebagai penjual magang. Jadi ya cukup seru juga ya ketika kita bahas tentang penipuan-penipuan seperti ini. Dan aku akan masih pengen bahas lagi tentang penipuan-penipuan terbesar ini di video-video berikutnya, karena durasinya udah cukup. Karena aku rasa ini topik-topik yang sangat-sangat seru untuk kita bahas dan bisa menambah pengetahuan kalian juga tentang sejarah-sejarah yang pernah ada ya. So, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris mengundurkan diri dari tempat ini. Bye! Mereka semua nih orang gila. Itu di-cut lah.